Kalau kamu pikir ini cuma cerita anak jenius, tunggu dulu. Bayangin ini, usia baru 9 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar, tapi sudah punya jalur menuju dunia kedokteran. Bukan, ini bukan film. Ini kisah nyata seorang anak Indonesia bernama Abdul Malik Razi. Di tengah sistem pendidikan yang biasanya berjalan bertahap, SD, SMP, SMA, lalu kuliah, nama Malik tiba-tiba muncul dan bikin banyak orang bertanya, kok bisa? Seorang anak SD sudah mendapatkan beasiswa ke Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ini bukan soal keajaiban. Ini tentang proses panjang yang jarang terlihat. Malik, anak asal Jakarta yang saat ini bersekolah di SDN Paseban 7, sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda sejak usia sangat dini. Sekitar umur 5 tahun, orang tuanya mulai menyadari satu hal. Cara Malik belajar tidak biasa. Rasa ingin tahunya tinggi. Cara bicaranya lancar. Dan yang paling mencolok, dia berani tampil. Hal-hal sederhana seperti ikut lomba mewarnai atau kegiatan sekolah justru jadi titik awal perjalanan besar. Di sini, peran orang tua jadi kunci. Alih-alih membatasi, mereka memilih satu pendekatan penting. Mengarahkan, bukan menekan. Mereka memberi ruang, memberi kesempatan, tapi tetap menjaga keseimbangan masa kecilnya. Masuk ke bangku SD, Malik mulai diperkenalkan dengan dunia kompetisi. Salah satu momen penting terjadi saat ia ikut ajang Abang None Cilik, Jakarta Pusat. Hasilnya, juara Harapan 2. Mungkin terdengar biasa, tapi justru disitulah titik baliknya. Dari panggung kecil itu, Malik mulai terbiasa dengan sorotan, dengan tekanan, dengan tantangan. Dan sejak saat itu, langkahnya semakin cepat. Malik tidak hanya berhenti di lomba, ia mulai berkembang menjadi pembicara cilik. Ya, pembicara. Di usia yang bahkan banyak anak masih belajar percaya diri, Malik sudah berdiri di depan orang banyak, membahas hal-hal seperti kesehatan, kebiasaan hidup bersih, bahkan motivasi belajar. Cara bicaranya tenang, terstruktur, dan penuh percaya diri. Banyak orang yang bahkan lupa dia masih anak-anak. Lalu datang momen yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Ajang UKS Final Champions 2025, kategori dokter kecil tingkat nasional, disinilah Malik menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar hafalan. Dia memahami, menganalisis, dan mampu menjelaskan kembali konsep kesehatan dengan cara yang sederhana. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Abdul Malik Razi. Saya bersekolah di SDN Paseban 07 Pagi, perwakilan dari Jakarta Pusat. Saya dari Jakarta ke sini menggunakan mobil menempuh selama 1 jam. Motivasi saya adalah ketika saya sudah besar, saya ingin menjadi dokter gigi untuk membantu banyak orang. Saya akan merasa bangga dan sangat-sangat bersyukur karena bisa membahagiakan orang tua dan mengharumkan nama sekolah. Saya akan melakukan 2 hal ini, yaitu yang pertama, saya akan menerima kekalahan. Yang kedua, saya akan mengevaluasi diri dan memperbaiki apa yang kurang, supaya saya bisa menjadi lebih baik di kedepannya nanti. Pesan-pesan saya untuk para penonton di rumah adalah harus berani mencoba, tetap rajin belajar, dan berani mengambil semua kesempatan. Hasilnya, juara 1 tingkat nasional. Dan dari sinilah pintu besar itu terbuka. Setelah kemenangan tersebut, Malik mendapatkan kesempatan yang sangat langka, beasiswa pendidikan kedokteran di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Sebuah pencapaian yang bahkan untuk siswa SMA pun tidak mudah. Apalagi, ini anak usia 9 tahun. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang terlalu cepat. Ini tentang potensi yang sudah dipersiapkan sejak awal. Di balik semua ini, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Keluarga. Orang tua Malik bukan hanya mendukung, tapi juga terlibat aktif. Mereka membimbing, mengarahkan, dan memastikan satu hal penting. Malik tetap menjalani masa kecilnya, belajar, bermain, dan berkembang tanpa tekanan berlebihan. Karena pada akhirnya, prestasi tanpa keseimbangan tidak akan bertahan lama. Menariknya lagi, Malik juga aktif sebagai wartawan junior di majalah Cahaya Inspirasi Anak. Di sini dia belajar menulis,
menyampaikan informasi, bahkan membuat konten edukasi untuk anak-anak lain. Artinya, Malik bukan hanya penerima ilmu, dia juga sudah mulai menjadi penyampai ilmu. Kalau kita lihat deretan prestasinya, juara 1 dokter kecil nasional, beasiswa kedokteran sejak SD, pembicara, cilik, wartawan junior, bahkan pernah dipercaya sebagai duta budaya dan direktur cilik. Ini bukan sekadar banyak, tapi konsisten. Tak heran ketika kisahnya viral di media sosial, reaksi publik langsung membanjiri kolom komentar. Ada yang kagum, ada yang haru, ada juga yang penasaran. Seperti apa pola asuh di balik semua ini? Dan sebenarnya, disitulah letak pelajaran paling penting. Kisah Malik mengingatkan kita bahwa potensi anak tidak selalu menunggu usia, bahwa dukungan keluarga bisa mengubah arah hidup, dan bahwa kesempatan ketika diberikan di waktu yang tepat, bisa membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, ini bukan tentang anak ajaib. Ini tentang kombinasi antara bakat, lingkungan, dan kesempatan. Dan mungkin juga keberanian untuk percaya bahwa anak bisa lebih dari yang kita kira. Perjalanan Malik masih panjang, tapi satu hal sudah pasti. Di usia 9 tahun, dia sudah membuktikan bahwa masa depan bisa dimulai lebih cepat dari yang kita bayangkan. Aku pernah takut kalau mimpiku terlalu tinggi. Dunia bilang, badanmu kecil Malik, langkahmu pendek. Seolah dunia ini hanya milik mereka yang bertubuh besar. Tapi aku belajar dari Ibu Kartini bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya pendidikan. Beliau mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya milik satu golongan saja. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, kita semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Namaku Malik, dan di depan kalian berdiri seorang calon dokter. Aku ingin mengulurkan tangan ini untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang kehilangan harapan. Lihat aku belajar walau lelah, aku terus mencoba walau gagal, hingga akhirnya aku dapat meraih juara dokter kecil nasional dan meraih beasiswa kedokteran. Ini adalah bukti bahwa pendidikan bisa mengantarkanku kepada mimpi besarku. Teman-temanku di seluruh pelosok negeri, jangan pernah biarkan siapapun meremehkan mimpimu. Beranilah bermimpi tanpa batas. Badanku mulai kecil, tapi semangat dan mimpiku akan terus menyala untuk negaraku. Namaku Malik, dan aku adalah masa depan yang sedang berjuang.